Perkenalkan, nama saya Feby Deraviangga dengan NIM 21014171019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pada pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai materi teks prosedur, yaitu menulis teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu doakan kalian sehat semua ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai materi menulis teks prosedur pada kelas 11. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi menulis teks prosedur, Ibu akan mengulas kembali pada pertemuan minggu lalu, yaitu materi teks prosedur. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang pertama, pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita bahas satu persatu secara singkat ya, karena sebelum kita menulis teks prosedur, kita harus menguasai materi analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, ada yang masih ingat pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang terdiri dari 3 bagian. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu ada pernyataan umum atau tujuan, yang kedua yaitu langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu penutup. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu ada kalimat imperatif, yang kedua yaitu kalimat deklaratif, yang ketiga yaitu kalimat interrogatif, yang keempat yaitu konjungsi temporal, yang kelima yaitu verba material dan tingkah laku, yang keenam yaitu partisipan manusia, dan yang ketujuh yaitu bilangan penanda. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Mungkin ada yang berpikiran ketika seseorang akan melakukan aktivitas seperti biasa dengan mengenakan masker. Pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sebagian masyarakat mulai menjalani aktivitas di luar rumah. Misalnya aktivitas biasa seperti bekerja yang harus keluar dari rumah. Pemerintah mengimbau kepada semua masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit virus COVID-19. Salah satunya yaitu memakai masker. Masker menjadi barang yang penting tidak boleh lupa dibawa saat keluar dari rumah. Dengan memakai masker dapat mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Di tengah wabah COVID-19 ini, masker menjadi salah satu barang yang sulit dicari karena masker dijual dengan harga yang mahal, tetapi kalian bisa membuat sendiri di rumah. Masker ini dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Dengan memakai masker ini, kita dapat terhindar dari debu, kotoran, dan bahkan kuman tidak bisa masuk. Kalian penasaran bagaimana cara membuat masker kain agar bermanfaat di masa pandemi ini? Nah, dengan belajar menulis teks prosedur, kita tahu cara membuat masker kain sendiri yang mudah dan bermanfaat untuk kita di masa pandemi yang seperti ini. Nah, tujuan pembelajaran pada materi menulis teks prosedur yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis isi struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan jujur. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kerangka teks prosedur sesuai hasil analisis dengan disiplin. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks prosedur menjadi sebuah teks yang utuh dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan dengan tanggung jawab. Yang keempat yaitu peserta didik menyunting teks prosedur sesuai dengan kaidah isi, struktur, dan kebahasaan dengan jujur dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu contoh teks prosedur dengan judul masker kain jahit. Masker kain adalah masker dengan model tali cocok dikenakan untuk wanita berhijab. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam
struktur teks prosedur yang pertama yaitu pernyataan umum atau tujuan. Nah, dituliskan juga bahan-bahan, ada jarum dan benang, gunting, peniti atau penjepit, kain katun, kaos katun, 4 strip kain katun. Nah, cara membuatnya yang pertama yaitu cuci dan keringkan terlebih dahulu kain agar steril. Ukur panjang kain dan gunting menjadi 2 bagian. Bedakan pola bagian depan dan belakang masker. Tumpuk 2 kain persegi panjang. Sisakan sedikit ruang di kedua ujung kain untuk menyelipkan strip kain atau tali sepatu. Selipkan tali pada tiap ujung sisi kain. Tahan dengan peniti atau penjepit. Yang ketujuh, jahit seluruh lapisan kain secara backstitch atau jahit berulang agar jahitan lebih kokoh di semua bagian. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam struktur teks prosedur yang kedua yaitu langkah-langkah. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu penutup dengan kalimat setelah semuanya jadi, masker siap dipakai dengan nyaman. Nah, langkah-langkah menulis teks prosedur yang pertama yaitu menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk membaca. Sebelum kalian menulis teks prosedur, kalian sudah menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau informasi melalui buku bacaan atau internet terkait topik yang dipilih. Setelah kalian menentukan topik, kalian mengumpulkan bahan-bahan atau informasi dapat melalui buku atau internet yang terkait dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka karangan dengan mencatat hal penting dari sumber-sumber bacaan. Yang keempat yaitu menyusun kerangka karangan secara sistematis berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh melalui kajian berbagai sumber. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka karangan dengan menambahkan atau menghilangkan beberapa bagian. Nah, setelah kalian menyusun kerangka karangan secara sistematis, kalian mengembangkan kerangka karangan dengan menambahkan atau menghilangkan beberapa bagian. Yang keenam yaitu menulis teks prosedur menjadi sebuah teks prosedur yang utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, topik yang dapat ditentukan atau diangkat untuk menulis teks prosedur disesuaikan dengan masa pandemi yang seperti ini yaitu COVID-19 dengan topik pencegahan COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur yang pertama yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua yaitu menyusun kerangka teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis. Yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka teks prosedur menjadi sebuah teks yang utuh dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Dan yang keempat yaitu menyunting teks prosedur sesuai dengan kaidah isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, berikutnya yaitu ada simpulan. Semoga pembelajaran materi menulis teks prosedur ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.